Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridofik Nugraha, NPM 2431126. Saya dari Prodi Sistem Informasi 24A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur penyimpanan massal dalam sistem operasi. C-scan, circular scan. C-scan adalah varian dari algoritma scan yang memindahkan kepala disk dari satu ujung ke ujung lainnya. Tetapi saat mencapai ujung, ia langsung kembali ke awal tanpa melayani permintaan di perjalanan baik. Ini memberikan waktu tunggu yang lebih konsisten. C-scan cocok untuk sistem dengan beban tinggi dan mengurangi kemungkinan starvation. Oleh karena itu, sistem seperti Linux menggunakan pendekatan yang mempertimbangkan batas waktu dan memisahkan antara baca dan tulis, dengan prioritas pada proses baca karena lebih rentan terhadap blokir. Selanjutnya ada penjadwalan NVM. Penjadwalan disk tradisional seperti FCVS kurang relevan untuk perangkat NVM karena tidak memiliki kepala disk yang bergerak. Oleh karena itu, algoritma seperti NUP di Linux menggunakan hanya menyatukan permintaan I/O tanpa mengoptimalkan posisi fisik. Perangkat NVMe seperti SSD memiliki waktu akses yang lebih seragam dan mendukung kecepatan baca atau tulis tinggi, sehingga dapat menghasilkan IOPS yang jauh lebih besar dibandingkan HDD. Untuk meningkatkan masa pakai dan kinerja perangkat NVMe, sistem file perlu memberitahu perangkat saat data dihapus, agar blok tempat penyimpanan data tersebut dapat dibersihkan. Proses pembersihan ini dikenal sebagai pengumpulan sampah yang menyebabkan dan penulisan ulang data tambahan sehingga menurunkan efisiensi. Ada juga struktur NVMe. Yang pertama, ada manajemen perangkat penyimpanan. Sistem operasi memiliki tanggung jawab dalam mengolah perangkat penyimpanan, termasuk proses inisialisasi drive, booting, partisi, serta pemulihan blok rusak. Sebelum digunakan, perangkat penyimpanan harus melalui pemorfatan tingkat rendah untuk membagi menjadi sektor-sektor yang siap digunakan. Yang kedua, ada volume dan sistem berkas. Volume merupakan kumpulan partisi yang digunakan bersama-sama untuk menyimpan data. Sistem operasi dapat melakukan proses mounting agar volume bisa dipakai. Struktur sistem berkas diatur agar mampu memetakan ruang kosong, direktur awal, dan data pengguna. Yang ketiga ada block boot. Bootstrap loader adalah program awal yang dijalankan saat komputer menyala dan melakukan boot ulang. Program ini bertugas memuat sistem operasi ke dalam memori utama dan biasanya disimpan di memori firmware atau media penyimpanan tetap seperti flash NVMe. Lokasi penyimpanannya disebut disk boot atau disk system. Yang terakhir ada block boot. Block boot adalah bagian dari disk yang rusak karena dapat menyebarkan data tidak bisa diakses, sehingga sistem operasi menandainya agar tidak digunakan lagi. Disk modern mampu mendeteksi dan menangani blok rusak secara otomatis dengan memetakan blok tersebut ke sektor cadangan. Manajemen ruang takar. Di penggunaan manajemen takar, penggunaan ruang swap digunakan oleh OS untuk menyimpan data proses swapping atau halaman memori yang dikeluarkan, terutama untuk memori anonim. Jumlahnya harus dilebihkan karena kekurangannya dapat menyebabkan crash sistem. Sistem modern menggunakan lebih sedikit swap, dan Linux memungkinkan penggunaan banyak area swap terpisah untuk mendistribusikan beban I/O. Lokasi ruang swap. Ruang swap dapat ditempatkan di berbagai berkas terpisah dalam sistem berkas atau sebagai partisi RAW terpisah. Ada juga manajemen ruang swap. Evolusi manajemen swap berfokus pada penyimpanan hanya memori anonim. Linux dan Solaris menggunakan ruang swap sebagai cadangan memori. Di Linux, area swap dibagi menjadi slot yang status 4 KB. Nya dicatat dalam peta swap. Nilai perhitungannya menunjukkan ketersediaan slot 0 atau jumlah yang memetakan ke halaman tersebut. Ada juga lampiran penyimpanan. Komputer mengakses penyimpanan sekunder melalui 3 cara. Yang pertama ada penyimpanan terpasang host, yang kedua ada penyimpanan terpasang jaringan, dan yang ketiga ada penyimpanan cloud. Penyimpanan terpasang host diakses melalui port I/O lokal, SATA, firmware, FC, dan lain-lain, dan bisa digunakan pada workstation dan server dengan arsitektur I/O canggih, misalnya fiber channel. Yang kedua, penyimpanan terpasang jaringan (NAS). Akses klien menggunakan RPC
juga menggunakan protokol jaringan standar seperti NVS, Linux, atau CFS. Yang terakhir ada penyimpanan awan, menyediakan penyimpanan jarak jauh melalui internet, dikelola oleh penyedia layanan misalkan Amazon sama Dropbox. Jaringan area penyimpanan SAN dan array penyimpanan. Jaringan array penyimpanan adalah jaringan penyimpanan private yang didesain untuk mengatasi masalah keterbatasan bandwidth jaringan dengan menghubungkan server secara langsung ke unit penyimpanan menggunakan protokol penyimpanan khusus. Keunggulan utama SAN adalah fleksibel tinggi, memungkinkan penyimpanan dialokasikan secara dinamis ke host dari disk array yang terlindungi oleh RAID atau Jabot. Sementara itu, storage array adalah perangkat kelas canggih yang mencakup drive dan mengontrol untuk mengelola penyimpanan dan akses jaringan melalui port SAN atau ISCSI. Pengontrol ini bertanggung jawab mengimplementasikan fitur-fitur kritis seperti proteksi RAID, snapshot, replika kompresi, dan enkripsi. Pengertian dari RAID. RAID atau Redundant Array of Independent Disks adalah teknologi yang menggabungkan beberapa disk drive menjadi satu kesatuan logis untuk meningkatkan keandalan, reliability, dan kinerja performance. Sistem penyimpanan dengan RAID, data disimpan secara redundant, sehingga jika satu drive gagal, data tetap aman. Peningkatan keandalan melalui redundancy. RAID meningkatkan keandalan sistem penyimpanan dengan menyimpan salinan data di berbagai disk, sehingga jika satu disk mengalami kegagalan, data tetap dapat dipulihkan dari disk lainnya. Konsep ini disebut redundancy. Dua teknik umum yang digunakan dalam mirroring RAID 1 yaitu menduplikasikan data ke drive lain, dan parity RAID 4-6 yaitu menyimpan bit koreksi kesalahan untuk memperbaiki data yang hilang. Dengan adanya redundancy, RAID mampu menjaga integritas dan ketersediaan data meskipun terjadi kerusakan pada salah satu komponen penyimpanan. Peningkatan performa melalui paralelisme. RAID tidak hanya meningkatkan keandalan tetapi juga meningkatkan performa penyimpanan melalui paralelisme, yaitu akses dan secara bersamaan ke berbagai disk. Teknik ini dilakukan dengan stripping, yaitu membagi data ke beberapa drive agar proses baca dan tulis dapat berjalan paralel. Stripping dapat dilakukan pada tingkat bit atau tingkat blok. Dengan adanya akses paralel, kecepatan transfer data meningkat, waktu respon berkurang, dan sistem mampu menangani lebih banyak permintaan secara efisien, terutama pada aplikasi dengan kebutuhan akses data tinggi seperti server dan basis data besar. Berikut adalah tingkatan RAID. Ada level RAID yaitu RAID 0 tanpa redundancy, dan RAID 1 mirroring, RAID 4 paritas blok khusus, dan RAID 5 paritas tersebar, RAID 6 redundancy P+Q, RAID 6 multidimensional. Cara kerjanya, RAID 0 yaitu data dibagi ke beberapa disk tanpa salinan cadangan, dan kelebihannya kecepatan baca tulis sangat tinggi. Kekurangannya tidak ada perlindungan data. Jika satu disk rusak, semua data rusak. Lanjut dengan masalah dengan RAID. RAID melindungi data dari kegagalan fisik tapi tidak dari kesalahan perangkat ras. Perangkat lunak atau penulisan data yang rusak, Solaris ZVS memperbaiki kelemahan ini dengan sistem checksum yang mendeteksi dan memperbaiki kesalahan otomatis. ZVS juga menggabungkan manajemen berkas dan volume dalam satu storage pool yang fleksibel. Kemungkinan alokasi ruang otomatis tanpa batas ukuran tetap berbeda dengan RAID konvensional yang kurang fleksibel. ZVS dan BTRVS menawarkan efisiensi deteksi kesalahan tinggi serta pengelolaan penyimpanan yang lebih adaptif dan andal. Jadi kesimpulannya, struktur penyimpanan massal mengelola media seperti HDD, SSD, dan RAID untuk meningkatkan kecepatan, keandalan, dan efisiensi data. Sistem operasi berperan dalam pengaturan perangkat, performatan, serta penanganan blok rusak dan ruangan swap. Teknologi modern seperti RAID, ZFS, dan BTRVS
menghadirkan redundansi, paralelisme, dan fleksibilitas tinggi, menjadikan penyimpanan lebih aman dan optimal bagi sistem komputer masa kini. Sekian penjelasan dari materi saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.